Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini ba'dal maghrib, hari Senin 1 September 2025 bertepatan dengan 6 dari Rabiul Awal 1447 Hijriah. Kita lanjutkan kajian dari nasihat untuk mereka yang akan belajar ke Yaman, bersifat umum kepada para santri dari para penuntut ilmu, dan bersifat khusus kepada mereka yang akan belajar. Kita kirim ke Yaman dari beasiswa Ma'had Muqbil Al-Wadi'i. Maka pada kesempatan nasihat ini kita masuk kepada adab bagi para penuntut ilmu, yakni yang berikutnya adalah khasyatullah, agar para penuntut ilmu takut kepada Allah. Maka ini adalah adab yang sangat penting bagi para penuntut ilmu, karena khasyatullah dia adalah inti tujuan dari seorang penuntut ilmu menuntut ilmu. Untuk apa? Untuk mendapatkan khasyatullah. So the third for the literature seeking knowledge is khasyatullah, fear to Allah. Maka bagi para penuntut ilmu, alaika bitahalli bidawamil muraqabah lillah. So for you who seeking ilm, you must always muraqabatillah, feeling Allah is so you fisir wal alaniyah, bahwa Allah melihat kamu dalam keadaan berkesendirian, di masjid sendiri, di sakan sendiri, dan begitu pun di tempat ramai, di saat berkumpul dengan para santri atau di majelis ilm. Maka alaika bitahalli bidawamil muraqabah lillahi ta'ala fi sir wal alaniyah wa dawamal muraqabah wal khasyah fil alan. Maka dalam keadaan tersembunyi, dalam keadaan di depan guru, di depan para santri, haruslah kalian selalu khasyatullah, dalam keadaan takut kepada Allah. And fear to Allah is reason to have knowledge. Maka perlu diketahui bahwa khasyatullah, rasa takut kepada Allah, itu penyebab utama kalian mendapatkan ilmu. Maka jika kalian menuntut ilmu di pondok pesantren dan kalian masih dalam keadaan akhlak yang buruk, tidak takut kepada Allah di saat membuli dari para santri yang lain, tidak takut kepada Allah di saat panjang tangannya mendolimi santri lain dengan mengambil uang, ataupun melaksanakan apa-apa yang dimurkai oleh Allah, maka bagaimana seseorang akan mendapatkan ilmu dan dia mendolimi saudaranya? Maka diulang lagi, sekali lagi, al-khauf minallah min asbabi husulil ilm. Fear to Allah, reason, the big reason to someone have knowledge. If someone fear Allah, he will have knowledge of religion.
Maka barang siapa yang takut kepada Allah, dia pasti akan mendapatkan ilmu. Namun berapa banyak orang tidak takut kepada Allah mendapatkan ilmu? Kita katakan bisa jadi dapat ilmu Al-Quran dan Sunnah, namun tidak diberkahi ilmunya. Ilmu yang ghairu nafi', ilmu yang tidak bermanfaat. Maka mana dalilnya? What is the evidence? What is the dalil? Who fear Allah, Allah give him knowledge. In surat Al-A'raf ayat ke-154 Allah berfirman, Huda wa rahmah lilladina hum lirabbihim yarhabun. Huda, petunjuk, wa rahmah, dan rahmat dari Allah. Lilladina hum lirabbihim yarhabun, bagi mereka orang-orang yang kepada Rabb mereka yarhabun. Yarhabun maknanya yakhafun. Maka orang-orang yang takut kepada Allah di dalam ayat ini, orang-orang yang diberikan petunjuk dan diberikan rahmah oleh Allah. Falahada, dari ayat ini para ulama la yuqalu alimun illa bil khasyah. Para ulama salaf dulu tidak menyebut seseorang alim kecuali jika dia itu takut kepada Allah. Ini gambarannya. Di zaman salaf dulu, orang yang alim, orang yang takut kepada Allah. Namun di zaman now, orang alim yang penuh dengan gelar profesor, doktor, bla bla bla, dan harus jebolan dari university yang terkenal, maka dia menduduki jabatan-jabatan dari jabatan ketua di berbagai bidang. Maka itu di zaman now alim ulama. Maka di zaman salaf la yuqalu alim illa bil khasyah. Maka seseorang dikatakan alim, tidaklah digelari itu kecuali dia orang yang takut kepada Allah. Maka kalian penuntut ilmu, jika kalian masih membuli saudara kalian, masih mendolimi saudara kalian, kalian bukan alim, bukan penuntut ilmu, tapi preman kalian itu. Maka orang-orang yang disebut alim dan prosesnya adalah disebut penuntut ilmu, santri yang menghafal Al-Quran dan Sunnah, maka dia itu harus takut kepada Allah. Jika tidak takut kepada Allah, bukanlah mereka itu santri, bukanlah mereka itu penuntut ilmu syar'i, tapi preman atau orang-orang yang belajar ilmu seperti yang ikut kursus bahasa Inggris. Terserah, mau akhlaknya hancur pun terserah. Mau orang yang belajar ilmu ekonomi atau belajar ilmu kimia, mau dia tidak sholat terserah, mau dia kafir, musyrik terserah. Namun orang yang belajar ilmu agama harus dia takut kepada Allah. Maka salaf dulu tidak menyebut seseorang alim kecuali dia itu takut kepada Allah. And the evidence for this, Allah said in the Holy Al-Quran, Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. So someone fear to Allah, he is only the scholar. So the point here, someone, he called him scholar or a sheikh or ustad or alim because fear to Allah. Because Allah said, Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. So if someone say, I am alim ulama, but he have a bad or bad manner and have big sins and not reward,
So this is not alim ulama. The alim ulama is who fear to Allah. Like Allah say, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Maka sesungguhnya tidaklah dari hamba-hamba yang paling takut kepada Allah kecuali mereka para ulama. Ingin diberikan gelar ustadz, alim, ulama, harus takut kepada Allah. Maka orang-orang yang akhlaknya buruk itu tidak pantas disebut ustadz, tidak pantas disebut alim. Awas, harus kalian tahu dari sekarang. Maka kalau kalian tidak meninggalkan kebiasaan buruk kalian, kedunguan, kebodohan, membuli murid-murid baru, mengajari kalimat-kalimat jorok pada murid baru, dan yang lainnya, maka kalian bukan alim ulama. Kalian ini preman, gak pantas kalian duduk di sini. Ulang saja, lebih baik. Ngapain juga kita memberikan fasilitas dan juga memberikan beasiswa menuntut ilmu ke Yaman, akhlaknya bejat, akhlaknya preman, tidak takut kepada Allah. Untuk apa? Dan kalian capek-capek di sini kalau mentalnya masih preman, lebih baik pulang. Ibu kalian rindu kepada kalian. Daripada di sini jadi preman, mendingan pulang. Allahul musta'an. Maka ditafsirkan di dalam ayat ini oleh Qatadah ibnu Di'amah, innama yakhshallaha min ibadihil ulama, qala kana yuqal kafa birahbati ilman. Maka Qatadah mengatakan, mentafsirkan ayat ini, sesungguhnya hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah, mereka para ulama. Kana yuqal, maka dikatakan di dalam ayat ini, kafa birahbati ilman, cukuplah rasa takut kepada Allah menyebabkan seseorang menjadi berilmu. Dan sanad ini sahih, diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dari Bishr wa huwa ibnu Mu'ad al-Aqdi, dan dia rawi yang thiqah, dithiqahkan oleh Maslamah ibnu Muslim, dari Yazid ibnu Zuray, dan dia imam, dari Sa'id wa huwa ibnu Abi Arubah min asbatin nas, dari Qatadah ibnu Di'amah. Maka hadis ini atau asar dari Qatadah ini sahih. Kafa birahbati ilman, cukuplah seseorang takut kepada Allah menjadi orang yang berilmu. Maka ini nasihat yang ketiga, intinya kalian ingin menuntut ilmu, kalian ingin menjadi alim ulama, kalian ingin menjadi dai ilallah, perbaiki akhlak kalian. Digodok di sini. Maka sekali lagi, yang tidak mempunyai adab di sini, kita tidak segan-segan untuk mengeluarkannya, seperti yang antum lihat, mana si fulan, mana si alan kok tidak ada, menghilang. Sudah kita kirim ke alam habitatnya, habitat tempat mereka. Di sini tidak bisa dididik, akhlaknya hancur, ya sudah, biar saja di sana bersama habitatnya. Dan begitupun dari athar yang lain dari Malik ibni Anas, innal ilma laisa bikathrati riwayah wa innamal ilma nurun yaj'aluhu Allahu fil qalb. Maka ucapan Imam Malik yang masyhur, innal ilma laisa bikathrati riwayah, seseorang dikatakan alim bukan dia pandai meriwayatkan hadis, tahu hadis bahkan dengan sanad. Haddatsana fulan an fulan an fulan an Abi Hurairah qala Rasulullah kada wa kada. Subhanallah. Dan hafal Quran tentunya, apalagi dengan qiraatnya. Qiraah Al-Kisai demikian, qiraah Waras An-Nafi' demikian. Hafal Al-Quran 30 juz, ditambah riwayat-riwayat qiraah asyar. Namun disebutkan oleh Imam Malik, seorang alim itu bukan banyak riwayat hadisnya dan hafal Al-Quran.
Wa innamal ilmu nurun yaj'aluhu Allah fil qalb. Maka tidaklah ilmu dari seorang alim itu cahaya yang Allah berikan di hati orang yang alim sehingga dia takut kepada Allah. Maka antum melihat bagaimana ada pembina pesantren Ustadz Kabir tetapi masuk LGBT, tetapi korup, tetapi demikian dan demikian, dari akhlaknya rusak, maka di sini dia tidak pantas disebut dengan alim. Maka Imam Malik ini sanadnya dikeluarkan dari Ahmad ibn Saleh al-Misri, wa huwa imam an ibni Wahab, imam Abdullah ibn Wahab an Malik. Maka sanadnya sahih. Dikeluarkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di Jami' li Akhlaqi Rawi, dan dinukilkan oleh Imam Ibnu Katsir dan Ibnu Mubarak di Kitabul Ilm. Maka ini gambaran bagaimana orang-orang dinamakan alim. Jadi awas, jangan sembarangan menilai diri kalian alim padahal kalian tidak takut kepada Allah. Maka gelar alim itu kata Imam Malik bukan banyak riwayat hadis. Aku hafal hadis sahih Muslim dengan sanad dan Al-Bukhari, dan bahkan aku hafal Quran, bahkan tahu riwayat-riwayat dari qiraah asyarahnya. Bukan hanya hafaz an Asim saja yang aku hafal. Namun akhlaknya hancur, namun mendolimi kaum muslimin dan tidak takut kepada Allah. Di sisi Allah bukan orang ini alim. Fahim? Jadi kalian ini sekarang tidak sembarangan belajar. Jika kalian belajar di university, terserah kalian mau mabuk-mabukan, mau pacaran dengan teman sekampus, berzina, terserah. Karena ilmu yang kalian pegang hanya sekedar ilmu informatika, ilmu komputer, ilmu akuntansi, ilmu kimia, ilmu dunia. Namun jika kalian sekarang mempelajari ilmu syar'i, ilmu Al-Quran dan Sunnah, maka di sini harus ada timbangan. Apa? Tidaklah kalian menjadi alim, tidaklah kalian menjadi penuntut ilmu kecuali harus takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sungguhnya mereka orang-orang yang takut kepada Allah yang disebut ulama. Dan Imam Malik tadi orang yang alim bukan banyak hafalannya, cerdas, tetapi dia diberikan hatinya cahaya oleh Allah, takut kepada Allah. Ini yang harus kita camkan, sehingga tidak ada di kejadian hari nanti kalian belajar ke Yaman dan pulang menjadi Ustadz Kabir, kemudian semua orang menyebut kalian alim ulama, ternyata akhlaknya rusak, ternyata tidak takut kepada Allah. Maka jangan tertipu dengan perkara ini. Dan permasalahan tadi, penuntut ilmu itu harus takut kepada Allah. There are beneficial for whose fear Allah. Maka selain itu, para alim ulama mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Maka keutamaan bagi mereka orang-orang yang takut kepada Allah sangat besar. Apa itu orang-orang takut kepada Allah? Dukhulul jannah, masuk kepada surga. Seperti yang ayat tadi kita baca waktu kita salat maghrib, surat Al-Bayyinah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Riwayat siapa yang saya baca? Wars An-Nafi'. Maka di sini tahtihal anhar dibaca dalam keadaan naql, dan fiha abada
dibaca dalam keadaan al-isba' karena dia mad jaiz munfasil, dibaca 6 harokat. Maka di dalam ayat Al-Bayyinah ini disebutkan balasan bagi mereka di sisi Allah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abada, kekal mereka di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho atas mereka dan mereka ridho dari apa yang Allah berikan. Dzalika liman khasyiya rabbahu, maka yang demikian itu surga Aden diberikan kepada mereka. Dzalika liman khasyiya rabbahu, bagi mereka orang-orang yang takut kepada Allah. Maka fear to Allah, the first is beneficial, make who seeking ilm take all the ilmin nafi'. Maka keutamaan yang pertama, seorang penuntut ilmu dengan takut kepada Allah dalam menuntut ilmu sehingga beradab, berakhlak yang mulia dan menjauhi larangan-larangan Allah, tidak berbuat kedunguan, kebodohan dalam melaksanakan menuntut ilmu beserta teman-temannya. Maka di sini keutamaan yang pertama dengan khasyatillah, Allah akan menanamkan di hatinya cahaya ilmu yang diberkahi. Karena Allah berfirman, hudaw wa rahmah lilladina hum lirabbihim yarhabun. Hudaw wa rahmah, Allah berikan ilmu petunjuk dan rahmatnya bagi mereka orang-orang yang kepada Rabbnya merasa takut. Dan ucapan Allah di ayat yang kedua, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dari dua ayat ini menjadi keutamaan besar bagi para penuntut ilmu yang takut kepada Allah. Allah jadikan hatinya cahaya. Maka mulai dari sekarang kalian takut kepada Allah agar Allah memberikan ilmu. Jika ada yang bertanya, banyak sekarang di pondok-pondok yang lain, terutama pondok-pondok sufi, pondok-pondok syiah, haula adkiya, orang-orang syiah juga ngafalin Quran. Orang-orang sufi mereka hafal matan, bahkan matan Alfiyah Ibnu Malik dihafal. 1000 syair berbicara tentang nahwu dihafal. Maka mereka pun cerdas dan mereka pun hafal Al-Quran, bahkan Qurannya dengan qiraat. Berbeda dengan ahli sunnah, kebanyakan orang-orang Al-Azhar dan yang lainnya hafal qiraat. Maka bagaimana mereka itu mempunyai ilmu-ilmu? Katanya kalau tidak mempunyai rasa takut tidak akan diberikan ilmu. Kita katakan ilmu terbagi menjadi dua, ilmu yang nafi' dan ilmu yang ghairu nafi'. Maka ilmu yang nafi' Al-Quran dan Sunnah tapi bermanfaat bagi dia. Quran itu menjadi hujjatun lahum, menjadi hujjah bagi mereka. Adapun kelompok yang kedua tadi, ilmu yang ghairu nafi', mempunyai ilmu tetapi tidak bermanfaat, bisa jadi Al-Quran hujjatun alaihim, bukan hujjatun lahum. Maka orang-orang yang takut kepada Allah, Al-Quran itu hujjah baginya. Namun orang-orang ahlul bid'ah hujjatun alaihim, mereka hafal Al-Quran dan hadis, namun dijadikannya Al-Quran dan Sunnah justru hujjah atas mereka, bukan bagi mereka. Maka orang-orang ahlul bid'ah mempunyai ilmu, seperti kami sebutkan kemarin contohnya Wasil ibnu Atha, gembong dari ketua Mu'tazilah, Jahmiyah, Jahm ibnu Safwan. Kelompok sesat ini dikafirkan. Siapa gembongnya? Jahm ibnu Safwan, alim ulama di Irak pada zamannya. Dan juga Imran ibnu Hattan, muridnya Aisyah, muhaddits kabir. Kemudian akhirnya menjadi gembong Khawarij, tidak diberkahi ilmunya. Maka jangan dikira bahwa permasalahan ilmu yang bermanfaat itu diberikan kepada siapapun, tidak.
ilmu yang bermanfaat dibagikan kepada orang-orang yang takut kepada Allah. Namun para mubtadi'ah dibagikan ilmu kepadanya namun tidak bermanfaat. Maka mereka mempunyai Al-Quran dan Sunnah tetapi melaksanakan kebid'ahan, melaksanakan kesesatan. Allahul musta'an, karena tidak diberkahi ilmunya. Dan begitupun dari keutamaan takut kepada Allah dijauhkan dari api neraka. So beneficial who fear to Allah, Allah make far from hellfire. The dalil like hadith narrated Imam At-Tirmidzi from Atha Al-Khurasani an Atha Ibnu Abi Rabah an Ibni Abbas. So if you hearing Atha an Ibni Abbas, the first Atha Al-Khurasani an Atha Ibnu Abi Rabah an Ibni Abbas. Atha an Ibni Abbas. Maka hadis ini meskipun dhaif dikarenakan Atha Al-Khurasani dhaif yang meriwayatkan dari Atha Ibnu Abi Rabah, namun telah datang 3 jalan yang lain. Kalau tadi dari Ibnu Abbas dhaif karena ada Atha Al-Khurasani, datang dari Anas, datang dari Abi Hurairah, datang dari Abbas Ibni Abdul Muttalib. Maka dari 4 sahabat ini paling sedikit hadis ini bisa naik kepada derajat hasan li ghairi dan telah disahihkan oleh para ulama. Maka mana poin pendalilannya? Orang yang takut kepada Allah dijauhkan dari api neraka. Ainan la tamassahuman nar. Ainun bakat min khasyatillah wa ainun batat tahrusu fi sabilillah. So ainan, 2 eyes. La tamassahuman nar. Allah make far from the hellfire. Ainun bakat min khasyatillah. The eyes bleeding because fear to Allah. And the second, ainun batat tahrusu fi sabilillah, and eyes make war fi sabilillah, not sleeping. Fahuma ainan la tamassahuman nar. 2 eyes Allah make far from the hellfire. Maka 2 mata yang dijauhkan dari api neraka. Yang pertama, mata yang menangis karena Allah. This the point now, khasyatillah. Dan yang kedua, ainun batat tahrusu fi sabilillah. Ainun batat, mata yang dalam keadaan begadang dikarenakan berperang di jalan Allah. Maka ini dari nasihat kami yang ketiga. Dan nasihat kami yang keempat kepada al-akh yang akan belajar ke Yaman secara khusus dan secara umum bagi para santri-santri yang lain dan yang di luar sana yang menuntut ilmu bersama kami baik di streaming ataupun mendengarkan dari YouTube. Maka yang keempat nasihat kami bagi para penuntut ilmu adalah as-sabr, kesabaran. Maka penuh kesabaran dalam menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu memang butuh kesabaran. Karena menuntut ilmu butuh kepada menghafal. Dan butuh kepada murajaah. Dan butuh kepada fokus di pelajaran. Tidak gurunya memancarkan ilmu, dianya malah melalang buana ke negeri yang lain sehingga bisa keluar madi. Allahul musta'an. Maka as-sabr perkara yang sangat besar bagi penuntut ilmu. Tidak tidur nyenyak di bawah AC kebablasan, tidak adzan awal padahal dia petugas adzan awal. Tidak sholat malam ketiduran, bangun setelah iqamatis sholat. Maka ini pun tidak pantas. Penuntut ilmu butuh kesabaran. Maka oleh sebab itu Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran,
Wasta'inu bis sabri was shalah. Maka mintalah perlindungan dengan amalan bersabar dan melaksanakan salat. Maka ini dari keutamaan bersabar. Dijadikan oleh Allah tempat pertolongan. Dan juga kesabaran kalian menuntut ilmu akan menyebabkan kalian kelak menjadi imam-imam di dunia ini. Maknanya imam pemimpin. Menjadi pemimpin dakwah. Menjadi imamun muqtada. Menjadi imam yang dijadikan suri tauladan. Dikarenakan apa? Kesabaran dalam menuntut ilmu. Sabar dalam keadaan lapar. Sabar dalam keadaan pas-pasan. Terus menuntut ilmu. Dan seterusnya. Tidak disibukkan dengan yang lainnya. Maka mana dalilnya Allah menjadikan manusia dulu mulia. Menjadi imam-imam. Diberikan rizki yang melimpah ruah dan kejayaan. Karena kesabaran. Mereka dulu orang-orang Yahudi yang taat kepada Musa. Maka pendalilannya Allah berfirman, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Maka dikatakan oleh Allah, wa ja'alna minhum, kami menjadikan mereka orang-orang yang mengikuti Musa dari Bani Israel yang belajar dan taat kepada Allah dan kepada nabinya Musa. Kami menjadikan apa? Wa ja'alna minhum a'immatan. Kami menjadikan mereka imam-imam, menjadi dai-dai, memberikan petunjuk. Yahduna bi amrina, yang memberikan hidayah atas ajaran yang kami berikan kepada mereka. Dikarenakan apa Allah menjadikan mereka orang-orang ini imam-imam muqtada, menjadi imam yang diikuti? Karena apa? Lama sobaru, di saat mereka itu bersabar. Ini dia poinnya. Kapan dijadikan imam-imam? Di saat mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka itu dengan ayat-ayat kami dalam keadaan ketaatan. Di dalam ayat ini barakallahu fikum menjadi pendalilan bahwa Bani Israel pada zamannya menjadi imam yang diikuti. Karena pada saat itu tidak ada risalah kecuali risalah Nabi Musa. Maka barang siapa yang mengikuti ajaran Nabi Musa, dialah yang mendapatkan ajaran yang benar. Maka pengikut Nabi Musa dijadikan imam pada saat itu. Di saat apa mereka bersabar mengikuti Musa, mengikuti ajaran Musa, menuntut ilmu, bersabar. Dan akhirnya Allah menjadikan mereka orang yang besar. Maka orang-orang yang bersabar, dia akan menjadi jaya di dunia. Maka barang siapa kalian menuntut ilmu dan bersabar, kalian kelak akan menjadi orang-orang yang jaya, menjadi dai ilallah, yang Allah berikan taufik, ilmu dan harta. Dan begitu pun dijadikan pendalilan bahwa sabar itu penyebab dibukanya ilmu. Seperti hadis yang datang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Malik Al-Asy'ari. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Was-sabru diyaun." Maka di dalam hadis yang lafadznya panjang, namun poin pendalilannya wasabru diyaun. Maka ditafsirkan oleh para ulama wasabru diyaun,
Bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadal hadis anna sabra dia. Apa makna dia? Dia adalah bagaikan alat penerang. Idan as-sabru yudi'u lil insan. Bahwa kesabaran itu bagaikan ilmu yang menerangi manusia. Idan as-sabr yakunu lahu dia yahdihi ilal haq. Maka oleh sebab itu, barang siapa yang menuntut ilmu, maka dia harus bersabar. Bersabar terus bangun. Di adzan yang pertama, dalam keadaan orang tidur dia bersabar bangun, murojaah Al-Quran, murojaah hadis, dan berdoa kepada Allah, sabar. Maka ilmu itu butuh kesabaran. Maka barang siapa yang bersabar seperti tadi, wasobru dia, yakni kesabaran itu akan membuat yudi'ul insan, membuat kamu menjadi penerang bagi manusia, membuat kamu mendapatkan ilmu, dan kamu akan menerangi manusia. Maka ini menjadi pendalilan tentang permasalahan kesabaran adalah penyebab dari seseorang diberikan ilmu. Dan begitupun dari adilah di atas disebutkan dari ucapan tabi'i yang masyhur Yahya ibnu Katsir, la yustata'ul ilma birahatil jasad, birahatil jasad, diriwayat birahatil jism. Maka ucapan Yahya ibnu Katsir ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di sahihnya di bab awqat as-salawatil khams. La yustata'ul ilmu birahatil jasad, birahatil jism. Maka maknanya ilmu yang kita pelajari sekarang dari menghafal Al-Quran dan hadis, dan juga memahami dari apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, tidak akan didapati dengan birahatil jasad, dengan jasad yang rohah, dengan badan yang tentrem ayem. Maka menuntut ilmu banyak tidur, kasurnya spring bed, bantalnya empuk, selimutnya tebal, enak tidur. Dari jam 10 bek sampai iqamatis shalah. Kemudian makanannya enak dan menunya banyak, sehingga makan sepiring mentung kenyang. Dan minumannya Masya Allah, air RO, minum bebas, mau minum 1 galon 20 liter terserah. Maka makan, minum, tidur tentrem, nyenyak, ini tidak akan mendapatkan ilmu. Maka yang mendapatkan ilmu adalah yang badannya itu sederhana, tidak banyak makan, tidak banyak minum, dan tidak banyak tidur. Maka Yahya ibnu Katsir mengatakan la yustata'ul ilma birahatil jism. Ilmu itu tidak akan didapat dengan ketentraman badan. Maka begadang, tapi dibatasi, jangan begadang sampai semalam penuh. Dan begitupun dibatasi makanan, bisa berpuasa. Kalau tidak bisa berpuasa, aku kalau berpuasa nggak sanggup, karena malah nggak bisa menghafal, ya lain lagi. Yang mampu silahkan berpuasa. Maka birahatil jasad itu tidak bisa seseorang menuntut ilmu dalam keadaan tentrem tidur, tentrem makan, tentrem minum. Itu akan membuat kalian menjadi malas badan ini.
Maka berolahraga penting dan menjaga makanan juga penting agar tidak ngantuk. Al-muhim bersabar dalam keadaan apapun, karena kesabaran itu poin pendalilannya wasobru dia, maka kesabaran itu bagaikan cahaya kepada manusia. Maka seseorang diberikan ilmu sehingga menjadi imam muktada dikarenakan kesabaran seperti di ayat yang tadi. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami menjadikan mereka imam-imam dari ilmu dan diikuti ucapannya dan fatwa-fatwanya karena kesabaran mereka. Jadi orang-orang yang bersabar Allah akan membukakan pintu ilmu sehingga as-sabru dia, kesabaran itu memberikan petunjuk bagi dirinya dan bagi orang lain. Masih ada waktu. Dan begitupun barakallahu fikum, dari permasalahan menuntut ilmu banyak sekali dari nasihat yang harus kita laksanakan